Selamat pagi anak-anak, untuk kelas 12 kita masuk materi geografi hari ini. Mungkin udah ke anak kelas 12, sudah lebih santai saya mengajar geografi, Ibu Ana Imbulan. Kita di kelas 11 sudah ketemu. Di kelas 12 kita membahas ada 4 bab. Yang pertama wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Bab 2, interaksi keruangan desa kota. Bab 3, pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG, dan sistem informasi geografi atau SIG. Yang terakhir, bab 4, negara maju dan negara berkembang. Mengingat waktu belajar anak kelas 12 sangat singkat sekali, mungkin di bulan-bulan 2 tahun 2021 nanti, Anda sudah sibuk dengan namanya keperguruan tinggi, maka materi ini kita kejar sampai bab 3. Kalau memang di kurikulum dia bab 1, bab 2 semester 1, bab 3, bab 4 semester 2. Namun mengingat kesibukan anak didik kami nanti setelah semester 2, maka kita membahas bab 1, bab 2, bab 3. Maka silakanlah anak didik kami mengasih perhatian supaya materi ini bisa kita pahami bersama. Kita lanjut untuk membahas bab yang pertama. Bab yang pertama, wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Buku materi pelajaran sudah Anda ambil dari perpustakaan sekolah kita, silahkanlah dulu dibuka tentang materi wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Di sini ada tujuan pembelajaran, tentu tujuan pembelajaran supaya kita bisa memahami tentang materi yang ada di materi bab 1 ini. Yang mau kita bahas yang pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang ketiga, perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Saya ulangi, konsep wilayah dan tata ruang. Yang kedua, pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Yang ketiga, perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Konsep wilayah dan tata ruang. Masuk ke wilayah dan pewilayahan. Apa itu wilayah? Wilayah dibagi atas 2. Yang pertama, wilayah formal. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah formal, kalau menurut Ibu di sini wilayah formal, memang sudah ada penjelasannya di sini. Itu adalah fisiknya permukaan bumi. Mulai dari bentuk lahan, iklim, jenis tanahnya, vegetasi penutupnya. Ibu ulangi. Wilayah formal sama dengan wilayah fisik. Yang mau kita bahas nanti di situ, yang pertama bentuk lahannya, bentuk mungkin geomorfologinya, iklimnya, tanahnya, jenis-jenis tanahnya, vegetasi alami, maksudnya vegetasi penutup lahan ini, tumbuhan apa yang ada di lahan tersebut, yang iklimnya iklim tropis, yang tanahnya tanah aluvial, jenis-jenis tanah banyak di permukaan bumi Indonesia. Itulah tentang wilayah formal. Mungkin di bukumu ada juga, silahkan juga diikuti dengan materi yang ada di buku. Ibu lanjut, wilayah pewilayahan fungsional, perpindahan. Fungsional berarti hubungan antara penduduk yang tinggal di atasnya, perpindahan jaringan titik pusat. Saya ulangi, wilayah dan pewilayahan. Pewilayahan atau wilayah dibagi atas 2 bagian. Ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Wilayah formal dikaji dalam bentuk lahan, iklim, tanah, vegetasi alami. Wilayah fungsional, perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Pewilayahan itu merupakan
tempat pemukiman penduduk, baik bentuknya atau karakteristiknya yang kasar, ini sebagai contoh, baik karakteristiknya yang kasar, baik yang halus atau dataran tinggi maupun dataran rendah. Sementara pewilayahan fungsional, pergerakan orang atau mobilitas penduduk yang ada di atasnya. Ibu lanjut, tata ruang wilayah. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Penataan ruang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemampatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang kedua, manfaat tata ruang. Tata ruang bermanfaat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang berfungsi untuk memantau, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Jadi, ada 3 tahap tata ruang wilayah. Ada tata ruang, ada pemanfaatan atau manfaat tata ruang, ada monitoring. Monitoring tata ruang tersebut. Oke, Ibu lanjut. Pembagian wilayah dan pusat pertumbuhan. Dari mana caranya supaya kita mengetahui tentang pembagian wilayah dan pusat pertumbuhan? Ada di sini 3 untuk pembangunan, untuk penentuan pembangunan wilayah. Ada perubahan, ada potensi, ada tujuan. Teori pusat pertumbuhan. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi, satu wilayah itu dikatakan bisa sebagai pusat pertumbuhan yang pertama dari sudut ekonomi. Pasar sebagai pusat pertumbuhan dan menjadi daya tarik masyarakat beraktivitas ekonomi. Ibu ulangi, berdasarkan teori polarisasi ekonomi, satu wilayah bisa dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, yaitu pasar sebagai pusat pertumbuhan dan menjadi daya tarik masyarakat bersifat ekonomi. Yang kedua, menggunakan konsep pusat pinggiran. Yang ketiga, munculnya efek dan efek. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Diulangi, kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal. Yang kedua, kutub pertumbuhan ditandai dengan munculnya industri skala besar. Teori yang ketiga, teori tempat sentral. Teori tempat sentral, pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Ini berdasarkan teori Kristaller. Yang kedua, pusat pelayanan lebih optimum dengan membentuk jaringan heksagonal. Jadi nanti untuk memperluas materi kita tentang teori ini, teori tempat yang sentral, ada itu yang berhierarki 3, berhierarki 5, dan berhierarki 7. Lebih jelasnya kamu lihat di bukumu, itu nanti sebagai tugas dikerjakan di kolom komentar di Google Classroom. Ibu lanjut.
Faktor penentu pusat pertumbuhan. Faktor penentu pusat pertumbuhan itu yang pertama sumber daya alamnya merupakan salah satu faktor penentu pusat pertumbuhan, sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga topografi wilayah. Yang keempat adalah fasilitas penunjang. Untuk sumber daya alam, seperti di slide yang sebelumnya, di sini sumber daya alam ada dikatakan tentang teori polarisasi ekonomi. Pasar sebagai pusat pertumbuhan dan daya tarik masyarakat bersifat ekonomi. Di teori kutub pertumbuhan ditandai dengan munculnya industri berskala besar. Untuk industri, bahan dasarnya dari sumber daya alam. Maka tentunya kalau kita lihat apa maksudnya tentang faktor penentu, bisa karena sumber daya alamnya, contohnya sumber daya alam barang tambang, batu bara. Karena wilayah barang batu bara itu, industri batu bara harus diletakkan di bahan baku. Maka karena dia ada tambang batu bara serta industri batu bara, wilayah itu akan berkembang menjadi satu pusat wilayah pertumbuhan penduduk. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, mungkin manusia akan berkerumun di wilayah-wilayah pusat pertumbuhan yang berhubungan dengan kehidupannya. Yang berikut topografi wilayah. Topografi wilayah mungkin daerah dataran rendah lebih cenderung dibuat menjadi pusat pertumbuhan dibandingkan dataran tinggi. Baru fasilitas. Fasilitas mungkin kendaraan bermotor atau fasilitas penunjang ini, semuanya itu alat transportasi dari udara, dari darat, dari laut, dia harus bisa dijangkau sebagai wilayah pusat pertumbuhan. Ibu lanjut, pengaruh pusat pertumbuhan. Pengaruh pusat pertumbuhan, pemusatan sumber daya manusia, pusat pertumbuhan menarik banyak tenaga kerja. Ada hubungannya dengan yang materi yang tadi, pemusatan sumber daya manusia, itulah pengaruhnya. Pemusatan sumber daya manusia mungkin karena wilayah itu banyak menarik sumber daya manusia sebagai tenaga kerjanya. Nah, pusat pertumbuhan menarik banyak tenaga kerja. Perkembangan ekonomi, pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi, perekonomian di pusat pertumbuhan terus meningkat. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Bisa itu akulturasi budaya, bisa informasi antar daerah semakin meningkat. Itulah pengaruh pusat pertumbuhan. Sampai di situ materi kita pada pagi hari ini. Untuk materi kita minggu depan, perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Silahkan anak didik kami sekalian dibaca dari bukunya tentang perencanaan dan permasalahan tata ruang di Indonesia. Untuk tugas yang mau dikerjakan dari penjelasan Ibu ada tentang yang pertama tadi, yaitu tentang teori pusat pertumbuhan, tugas teori polarisasi ekonomi siapa yang mengemukakan, silahkan dibuat ditanggap di kolom komentar di Google Classroom. Teori kutub pertumbuhan siapa yang mengemukakan. Teori tempat yang sentral itu dikemukakan oleh Kristaller. Namun yang mau Anda kerjakan dari sini, di teori tempat yang sentral ini ada hierarki. Supaya Anda lebih jelas nanti, silahkan dikerjakan tentang hierarki di teori tempat yang sentral. Ada hierarki 3, ada hierarki 5, ada hierarki 7 lengkap dengan gambarnya. Dibuat di kolom komentar. Sekianlah materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk anak didik kami sekalian. Terima kasih.